Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Kita buka sama-sama dari 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berjudul menawan pikiran. Menawan pikiran itu Paulus menggunakan kata menawan karena itu adalah kata yang sangat-sangat indah, karena di balik sebuah tawanan itu berarti ada sesuatu atau sosok yang sangat berharga. Itu sebabnya ada perbedaan antara tawanan dan tahanan. Tahanan itu mungkin orang itu salah, dia ditahan. Kalau tawanan itu belum tentu orang itu salah, makanya namanya tawanan perang. Berarti di balik tawanan itu ada nilai, ada sesuatu yang berharga. Dia katakan begini, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kemudian dikatakan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dia katakan hati-hati dengan apa yang dibangun sama manusia, kubu-kubu yang dibangun sama manusia yang menolak pengenalan akan Allah, dan kemudian taklukkan dirimu, tawan pikiranmu ke dalam kebenaran firman. Berarti Paulus lagi kasih tahu sama kita bahwa pikiran kita sungguh berharga. Karena dari pikiran timbul pusat kehidupan, yaitu tindakan kita, kemudian perkataan kita dan selanjutnya. Makanya saya katakan berkali-kali sungguh penting yang namanya firman Tuhan, karena itu adalah makanan yang paling sehat buat jiwa sama roh kita. Jangan anggap enteng firman Tuhan. Jangan sekedar hanya nunggu hari Minggu aja untuk dengar firman. Pelajari firman. Tekuni firman, renungi firman, baca dengar, minta petunjuk sama Roh Kudus. Jadikan itu gaya hidupmu setiap hari. Harus naik level dari keharusan, harus jadi gaya hidup. Kalau keharusan berarti indikasinya saya masih lupa baca, saya lupa mendengar, saya lupa merenungkan, capek dan berontak. Itu levelnya keharusan. Naik level yaitu yang namanya gaya hidup. Kalau gaya hidup kita pasti nagih dari dalam sini. Bapak Ibu yang ibadah pada jam ini mungkin sudah makan siang atau belum makan siang. Kalau sampai sudah atau belum, pasti tadi atau nanti akan nagih makan siang. Karena makanan atau makan dan minum adalah gaya hidup. Nagihnya dari dalam sini. Jadikan, minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau supaya merenungkan firman itu jadi buat aku nagih setiap hari. Nagih dari dalam sini. Saya gak berani keluar dari kamar saya pagi-pagi sebelum saya renungkan firman Tuhan, karena bagi saya itu landasan dari kehidupan saya. Firman yang saya baca kemarin itu menjadi kekuatan kemarin. Saya perlu kekuatan hari yang ini, hari yang baru. Saya butuh firman yang fresh hari ini. Dan saya percaya kalau ketika itu jadi gaya hidup kita, ketika nanti ada tekanan, kehidupan kita yang keluar pasti hal-hal yang luar biasa, yaitu firman kebenaran. Itu arti daripada menaklukkan dirimu. Ya, saya udah katakan berkali-kali, sebuah negara dihancurkan gara-gara kubu pertahanan yang dibangun sama manusia untuk menolak pengenalan akan Allah. Ya, negara Amerika yang didirikan di atas firman Tuhan hancur gara-gara moral mereka diserang sama iblis, dan kemudian negara yang dibangun di atas kebenaran firman itu lambat laun tiba-tiba ada satu kelompok datang ke perwakilan rakyat atau kongres atau DPR-nya, dan kalau secara narasi kasarnya mereka katakan, saya mau berbuat dosa tolong legalkan, saya mau berbuat dosa tolong validasi, saya mau berbuat dosa tolong iakan. Dan kelompok ini menamakan kelompok pro aborsi, dan mereka mengemas semua permintaan mereka di dalam sebuah kalimat yang sangat manipulatif. Mereka katakan bahwa itu adalah hak asasi manusia, itu adalah hak kehidupan saya, tubuh saya mau ngapain sama tubuh saya terserah. Dan yang sangat bodohnya sama kongres diiyakan, dan itu jadi presiden bagi kelompok LGBT yang masuk dan juga minta supaya dosa mereka dilegalkan, yaitu perkawinan sesama jenis, dan itu pun dilegalkan. Negara yang hancur moralnya secara didistorsi sama iblis, deviasi dari kebenaran firman, yang dibangun dengan kubu pertahanan dibangun sama manusia menolak pengenalan akan Tuhan, menemui kemarin salah satu puncaknya ketika Charlie Kirk ditembak mati. Kemudian ada pendeta juga yang dibunuh di rumahnya nggak lama setelah itu oleh seorang anak muda. Jadi persekusi terjadi bagi orang-orang Kristen karena pemberitaan salib jadi kebodohan. Karena firman Tuhan udah kasih tahu, pemberitaan salib jadi kebodohan bagi banyak orang. Nah, yang perlu kita mengerti adalah korelasinya apa sama pengharapan hidup kita hari ini. Kita ini, kehidupan kita kan penuh pengharapan. Selama kita masih bernafas kita tuh perlu pengharapan. Kita berharap kepada Tuhan kita.
Dan saya selalu katakan, ingat ini baik-baik, berharapnya kepada sosok pribadinya, bukan kepada jawaban doanya. Sosok pribadinya, karena pribadi ini tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Jawaban doa dia tidak pernah salah. Seringkali yang kita kultuskan, yang kita kejar adalah jawaban doanya. Karena seringkali jawaban doa tidak sesuai sama keinginan kita, tetapi pasti bawa kebaikan buat kita. Itu prinsipnya. Jadi pengharapan kita itu kepada pribadinya, bukan kepada jawabannya. Kalau kita pengharapannya kepada pribadi Yesus, kita akan tahu bahwa apapun yang dia rancangkan bagi saya itu baik dan pasti membawa kebenaran dalam hidup saya. Nah, itu sebabnya kalau kita ngerti itu, kita mulai mengerti apa yang mulai dinarasikan di dalam firman Tuhan perlahan-lahan tentang arti daripada pengharapan. Pengharapan itu bukan switch tombol on sama off, Bapak Ibu. Perlu pengharapan di on, enggak. Pengharapan itu adalah sesuatu proses kehidupan. Dan itu adalah salah satu daripada buah yang kita lakukan bahkan setiap hari. Di Roma pasal yang kelima, coba lihat. Roma pasal yang kelima dimulai dari ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan katakan begini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kita bermegah dalam kesengsaraan, saya tenang maksudnya. Di dalam proses hidup, di dalam pergumulan hidup. Karena dia katakan begini. Karena itu justru akan menimbulkan ketekunan. Justru itu adalah kesempatan bagi saya untuk tekun, maksudnya gitu. Kemudian ketekunan itu ayat 4 mengatakan akan menimbulkan tahan uji akan menimbulkan pengharapan, dan kalau kita baca seterusnya pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Nah sekarang gini, ada 4 elemen. Ada pergumulan hidup yang dikatakan itu kesengsaraan, ada tekun, ada tahan uji, ada pengharapan. Dari 4 ini yang kita bisa kontrol hanya satu, yaitu tekun. Tekun baca firman, tekun mendengarkan firman, tekun melakukan firman, merenungkan firman, itu tekun namanya. Dan itu patut yang saya katakan jadi gaya hidup kan setiap hari. Itu cuman itu yang kita bisa lakukan. Karena yang namanya ujian, yang namanya pergumulan, proses, kita gak bisa tahu kapan terjadinya. Saya hanya bisa kontrol diri saya mau tekun. Nah, ketika kita tekun berhadapan sama apapun yang ada di dalam hidup ini, lahirlah 2 buah. Yaitu apa? Menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu bahasa Inggrisnya karakter. Jadi kalau kita rangkumkan, akhirnya kita memiliki karakter yang tahan uji gitu loh. Nah, pengharapan juga salah satu buahnya. Tahan uji dan pengharapan. Jadi ketika kita tekun, akhirnya pengharapan kita mengalir dengan sendirinya, kita tahu berharapnya kepada siapa. Karena seringkali tanpa kita sadarinya kita berharap kepada hal-hal yang lain yang akhirnya membuat kita makin bingung, membuat kita makin ketakutan akhirnya. Ya, itu sebabnya korelasi demi korelasi ini yang Paulus mulai ajarkan, dia terus ajarin, dia kasih tahu jemaat yang ada di Roma, dia kasih tahu juga jemaat yang ada di Efesus, dan kalau kita rangkumkan semuanya sungguh indah sebenarnya. Coba lihat Efesus pasal yang pertama ayat 17. Efesus 1 ayat 17 katakan begini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Kenapa ya Paulus katakan mengenal dia dengan benar? Karena gini, memberikan wahyu, memberikan sebuah pengertian. Kalau kita baca ya perjanjian baru khususnya, itu ada kalimat dalam bahasa Yunani namanya logos. Logos adalah firman. Firman menjelma jadi manusia. Firman yang adalah Yesus itu sendirinya. Dia memberitakan yang namanya prinsip kerajaan sorga. Yang isinya mengandung paradoks. Paradoks. Jadi urutannya gini. Logos. Kemudian kita baca firman kan. Ini firman. Yesus pembawa firman. Yesus yang adalah firman. Kita baca. Kita lihat tulisan-tulisannya, pelajarannya bagi kita. Itu logos. Nah waktu kita baca, hampir semua pelajarannya dia, semuanya, bahkan semuanya mengandung paradoks. Paradoks itu begini, bertentangan dengan logika manusia, namun mengandung kebenaran yang hakiki di dalamnya. Contoh, kalau kamu mau jadi pemimpin, jadilah hamba. Bertolak belakang sama logika manusia. Keberhasilan kepemimpinan di dalam dunia adalah berapa banyak orang yang melayani sang pemimpin. Keberhasilan, indikasi keberhasilan seorang pemimpin di dalam prinsip kerajaan sorga adalah berapa banyak orang yang dia layani. Terbalik semuanya.
Di dalam kelemahanmu kuasa Tuhan dinyatakan, paradoks. Engkau miskin namun engkau bisa jadi dampak, paradoks. Seorang janda yang ada di Sarfat yang sangat miskin, yang hanya punya satu adonan, didatengin sama Elia. Elia bilang apa? Dia bilang, saya udah tinggal punya satu adonan nih. Saya makan sama anak saya mati. Elia bilang apa? Tabur dulu ke saya. Terjadi multiplikasi. Apa yang kecil ditabur, multiplikasi terjadi. Paradoks. Bertentangan dengan logika manusia. Menyapa orang yang bersalah kepada kita, Alkitab bilang apa? Saling mendahului dalam memberi hormat. Berarti kalau ada orang yang berselisih paham sama kita, ketemu papasan, kita harus nyapa duluan, kita harus tegur duluan, sapa duluan. Dengan risiko dibuangin muka sama dia. Nah, dibuangin muka ya, selesai dibuangin muka, kita ngadu sama teman kita. Kita berkeluh kesah, sedih deh, aku tadi lagi tegur itu orang, aku kan juga pengen berdamai, ngapain juga ya ribut-ribut ya. Jadi makanya aku sapa duluan, cuman aku didiemin sama dia, aku buangin muka. Teman kita ngomong apa? Bodoh sih kamu. Gak ada harga diri sih kamu, ngapain sih kamu juga kayak begitu, udah tahu orangnya kayak begitu, ngapain sih? Dibodoh-bodohin toh. Firman Tuhan di 1 Korintus 2 ayat 14 mengatakan apa? Firman Tuhan itu jadi kebodohan bagi banyak orang. Kalau orang itu tidak memahaminya. Makanya di Efesus 1 ayat 17 itu dia bilang supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat. Dia berikan kepadamu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Karena firmannya mengandung paradoks. Dan bagi orang Kristen ketika kita nggak ngerti segala sesuatu yang kita tidak paham jadi kebodohan. Saya nggak ngerti dunia lukisan, bagi saya lukisan yang mahal jadinya kebodohan toh bagi saya. Karena saya nggak paham dunia lukisan. Setelah diajarin baru mulai ngerti-ngerti gitu loh. Saya pahamnya dunia yang lain, saya paham dunia aviasi misalnya. Bagi saya dunia aviasi tidak menjadi kebodohan karena saya paham dunia itu. Nah sama dengan kita, kalau kita nggak paham firman kebenaran itu jadi kebodohan. Kemudian ayat 18 dikatakan begini. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Kalau kita ngerti kebenaran firman, kita menaklukkan diri kita kepada kebenaran firman. Ia menjadikan mata hatimu terang. Kenapa ini pentingnya luar biasa? Karena dikatakan begini, agar kamu mengerti pengharapan. Apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Supaya mata hatimu terang, supaya pengharapan itu kamu ngerti berharapnya itu seperti apa. Berharap kepada siapa. Sekali lagi, berharapnya kepada pribadinya. Karena pribadi itu tidak pernah salah. Apapun jawabannya, pribadi itu gak pernah salah. Karena dia maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Kita enggak. Itu aja. Itu kita bisa bertumpu sama itu, apapun pergumulan kita hari ini, harusnya kita menjadi tenang. Nah itu sebabnya kalau kita mengerti ini dengan benar, ya kita juga harus jaga yang namanya pintu gerbang apa yang masuk ke dalam roh dan jiwa kita. Ya, saya udah katakan di waktu yang lalu kalau kita makan makanan yang nggak benar, kita masukinnya lewat mulut. Pintu gerbang buat tubuh kita kan mulut. Makanannya salah, tubuhnya sakit, misalnya gitu. Ya, roh sama jiwa juga gitu. Roh sama jiwa itu punya pintu gerbang, namanya mata sama telinga. Mata sama telinga kalau nggak dijaga, apa yang masuk nggak disortir. Dikatakan di 2 Petrus 2 ayat 7-8, Lot orang yang benar karena mendengar dan melihat perbuatan mereka yang jahat, jiwanya yang benar tersiksa. Karena gak disortir apa yang masuk. Itu sebabnya di kitab Matius pasalnya yang ke-6 ayat 23 dikatakan begini. Jika matamu jahat, ini pintu gerbang, salah satu pintu gerbang hati toh, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jika terang yang ada padamu gelap. Perhatikan kalimat itu. Karena setiap kita yang terima Yesus sebagai juru selamat sudah diberikan terang Tuhan di dalam sini. It's like a beacon gitu, kayak lampu tau gak? Di tengah-tengah kegelapan dunia. Jadi itu jadi panduan hidup kan. Itu Roh Kudus yang terus menerangi hati kita. Sehingga kita ngerti pengharapan itu kepada siapa. Kita ngerti ketika di dalam kondisi yang sulit kita harus melangkahnya seperti apa. Keputusan apa yang itu harus kita lakukan. Itu ada cahaya, makanya dikatakan hiduplah sebagai anak-anak terang. Firman Tuhan katakan. Karena terang Tuhan ditaruh di sini. Terang Tuhan tidak bisa dipadamkan sama apa aja. Karena terang Tuhan adalah terang Tuhan. Namun terang Tuhan bisa ditutup sama ulah kita sendiri. Jadi ironis ada terang Tuhan di dalam sini sebagai orang percaya ditutup karena ulah kita nggak betul.
Kenapa? Karena kita nggak jaga apa yang kita lihat sama apa yang kita dengar. Pintu gerbang hatinya nggak dijaga. Yang masuknya sampah, akhirnya terang itu ditutup sama sampah. Makanya dikatakan, jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kenapa? Karena di sekeliling kita udah gelap. Hidup ini udah penuh dengan, sekelilingnya udah penuh dengan kegelapan. Bahkan terang Tuhan makanya ditaruh di dalam sini. Sungguh indah sebenarnya kalau kita mengerti prinsip ini. Karena di perjanjian lama terang Tuhan itu terbit di atas manusia. Di atas. Roh Kudus belum diberikan kepada manusia. Ketika hari Pentakosta tiba dan roh Tuhan diberikan di dalam manusia. Terang itu terbit di dalam manusia. Jangan sampai terang itu tertutup karena ulah kita sendiri. Itu maksudnya. Jadi ini adalah gambaran satu komprehensif pelajaran yang diberikan bahwa pengharapan itu adalah buah daripada ketekunan kita. Pengharapan itu akan terus menjadi sinar di dalam hidup kita, di mana kita tuh akan tahu kemana kita harus pergi dan melangkah. Itu sebabnya jaga pintu gerbang hati, itu prinsipnya seperti itu. Nah, di dalam kehidupan ini yang saya katakan tadi, ada kubu-kubu yang dibangun sama manusia, betul. Nah, kubu-kubu pertahanan yang dibangun untuk menolak pengenalan akan Allah itu banyak sebenarnya. Teman, ada 5 aja, saya kasih 5 aja. Yang sangat penting, yang seringkali tanpa kita sadari, kita lakukan. Karena kebohongan iblis itu dilakukan secara pelan-pelan. Deviasi itu terjadi pelan-pelan. Dia adalah sosok pribadi yang sabar loh. Selagi ada hari esok, dia akan tunggu hari esok. Kalau dia nggak berhasil hari ini, dia akan tunggu hari esok. Makanya perlu kita memiliki senjata perlengkapan Allah. Apa? Firman Tuhan. Saya berhasil kemarin mengalahkan diri saya sendiri dari segala apapun cobaannya dia. Besok saya butuh makanan kembali yang menjadi senjata saya untuk melawan kebohongan dia. Jadi jangan abaikan firman. Itu menjadi sebuah gaya hidup yang patut dilakukan setiap hari. Pertama adalah pragmatisme. Pragmatisme ini adalah pemahaman kubu yang dibangun sama manusia untuk menolak pengenalan akan Allah. Di baliknya udah pasti ada kuasa gelap, ada iblis yang membangun kubu-kubu ini untuk menolak pengenalan akan Allah. Pragmatisme itu begini, apa yang saya lakukan dan saya anggap baik, itu menjadi kebenaran dalam hidup saya. Hati-hati dengan hal seperti itu. Dan itu menyusup pelan-pelan dalam hidupnya manusia. Ya, pragmatisme itu adalah hal yang kalau saya pikir saya lakukan itu efektif, saya lakukan itu efisien, saya lakukan itu, saya anggap itu aman dan nyaman bagi saya anggap itu benar. Belum tentu. Belum tentu. Semuanya harus diuji, harus dikaji ulang dengan kebenaran firman. Makanya kita ini semua kita punya blind spot. Nah, blind spot itu yang lihat itu biasanya orang terdekat. Dan orang terdekat biasanya ngasih tahu kita, jangan tutup diri kita dengan teguran atau dengan masukan daripada orang yang terdekat kita. Terima dengan kerendahan hati. Karena kita nggak bisa lihat kadang-kadang blind spot. Berapa kali istri saya datang kepada saya, bahkan anak-anak saya datang, Dad, Didi itu suka gini loh. Masa sih gitu? Masa sih? Terimalah dengan kerendahan hati. Jadi jangan beranggapan apa yang saya lakukan baik itu udah pasti benar, belum tentu. Amsal 14 ayat 12 mengatakan begini. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau misalnya analoginya seperti begini, kalau kita mau pergi ke Bali, berarti kita harus pergi, kalau dari Surabaya berarti saya harus pergi mengarahnya ke timur. Itu jalan yang benar. Tapi kalau saya katakan begini, saya nggak mau ke timur karena jalannya tidak baik. Jalan tolnya aja belum sampai Banyuwangi, Pak. Lagian jalannya bolong-bolong, kalau naik pesawat banyak turbulensi, saya nggak mau. Saya mau ke barat aja. Karena ke barat udah nyambung, Pak, jalan tolnya sampai ke Semarang, sampai Jakarta. Udah gitu kalau terbang lebih enak, Pak, ke arah sana. Sampai tujuan nggak? Enggak lah. Karena modelnya cuma sekedar baik. Tapi prinsipnya begini, walaupun nggak baik jalan ke timur, tapi jalan yang benar ke sana. Kalau kita ambil tempuh jalan itu, walaupun nggak baik, sampai tujuan nggak? Sampai. Di dalam kebaikan belum tentu benar, di dalam kebenaran pasti bawa kebaikan. Itu firman Tuhan. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan kebaikannya. Makanya kebenaran itu butuh untuk dimengerti, sekali lagi, paradoks. Bertentangan dengan logika manusia. Namun indah, itu kuncinya. Sama seperti misalnya, kita dapat mobil misalnya, udah dikasih BPKB-nya, dikasih STNK-nya, cuman kurang apa? Kuncinya. Percuma nggak ada kuncinya. Nah, firman Tuhan juga gitu, firman Tuhan yang kita mengerti misalnya, firman Tuhan yang kita paham, yang kita tahu. Percuma kalau kita nggak pegang kuncinya. Makanya taklukkan pikiranmu ke dalam kebenaran firman. Jangan anggap enteng firman, apalagi di akhir zaman ini. Makin gelap dunianya. Saya
percaya kalau kita lakukan itu dengan tekun setiap hari, nanti keputusan kita lambat laun pasti akan terus dipimpin sama Roh Kudus dan kita akan makin peka dengan suaranya Dia. Apakah pernah masuk ke dalam kehidupan saya model-model pragmatisme seperti begini? Oh jelas lah. Makanya saya ingatkan kita semuanya, yang baik belum tentu benar, hati-hati. Sebelum saya sakit kena kanker, saya adalah praktisi hidup sehat. Masih lah sampai sekarang juga, tapi udah berubah cara berpikirnya. Dulu saya itu semua teman-teman saya tahu lah, teman-teman terdekat, keluarga saya tahu. Saya itu jaga makan, adalah cheating day pasti adalah, jaga makan, olahraga. Saya nge-gym 5 kali seminggu. Ya, itu udah jadi gaya hidup saya lah dari dulu. Dan bagi saya itu baik-baik aja. Tanpa saya sadari, saya mentuhankan pola hidup sehat. Dan saya nggak sadar. Plus saya takut jarum. Jadi kalau disuruh cek darah saya nggak pernah mau sama istri saya. Udahlah, nggak usah lah. Darah Kristus menyucikan, saya bilang gitu. Karena saya takut jarum. Ada 2 ketakutan dalam hidup saya. Jarum sama toke. Ada yang takut sama toke? Hebat ya jemaat Nginden. Tadi pagi juga nggak ada. Berani-berani semua di sini. Tapi saya udah dipertemukan sama jarum sama toke. Jadi waktu saya sakit kan saya udah ditusuk-tusuk semuanya. Jadi sama jarum saya udah oke, udah kebal. Toke juga gitu. Saya dipertemukan sama dia di kamar mandi saya. Saya tenang aja. Saya mengkultuskan pola hidup sehat. Plus saya merasa berhasil nolongin orang-orang di sekitar saya. Jadi saya rasa baik-baik aja. Saya ngelatih teman-teman, banyak saya latih teman-teman dari kepolisian. Free, gratis. Beberapa teman-teman saya latih. Daripada kamu bayar mahal-mahal, dilatih sama saya aja. Terus ada 2 anak datang ke saya. Ini salah satu cerita suksesnya lah. Datang ke saya ngomong gini, yang satu gemuk, yang satu kurus. Yang gemuk bilang gini, Kak, saya harus turun 20 kilo Kak, karena saya mau ngelamar di sekolah penerbangan. Gimana Kak caranya Kak? Yang kurus bilang gini, Kak saya mau ikut kompetisi Kak, badan pengen tebelin dikit, gimana caranya Kak? Bener, komitmen. Ingat ya, dari semua 100% nanti effortnya kalian, 70% tuh letaknya di makanan, 30% latihan. Siap? 5 kali seminggu? Oke. Mereka stay sama saya 1,5 tahun. Yang tadinya gemuk, turun 20 kilo, berhasil masuk sekolah penerbangan hari ini. Dia udah jadi kapten salah satu maskapai penerbangan yang top lah di Indonesia. Yang kurus juara 2 Elmen. Itu cerita suksesnya. Mereka kalau ketemu saya hari ini, mereka masih ingat lah hari-hari itu. Nah, karena saya berpikir saya udah lakukan kebaikan dan lain sebagainya, tanpa saya sadari kesombongan terjadi di sini. Udah aman lah, pola hidup sehat aman. Gubrak di kamar mandi, kena kanker. Teman-teman saya yang waktu masuk ke rumah sakit yang waktu besuk saya ngomong gini, Bill kamu jaga pola hidup sehat aja bisa kena begini, apalagi aku, nasib aku gimana, katanya gitu. Pertobatan saya begini akhirnya, saya sadar. Saya kena deodoran, kan Bapak Ibu udah tau lah kesaksian saya. Kena deodorannya bercampur sama darah karena olahraga, ketiaknya sampai gatelan dan udah 2 tahun, akhirnya itu menjadi cikal bakal dari kanker. Nah, pertobatan saya begini. Sambil pegangin selang kemo, saya bilang gini, Tuhan inilah pertobatan saya. Pola hidup sehat hanya menjadikan badan kita fit. Kesehatan datang dari Tuhan, gak ada yang lain. Itu pertobatan saya, dari pragmatisme. Jadi kaji diri kita lagi. Apa sih yang saya lakukan udah baik dan saya pikir itu benar. Nggak tahu, mungkin pola hidup kita atau bagaimana saya meraih kekayaan saya dan lain sebagainya. Orang yang sukses di dalam dunia, kaya, jabatan, status, ketenaran, uang. Itu paling susah dikasih tahu. Karena udah terbentuk polanya, saya berhasil kok, berhasil sesuai dengan nilai dunianya. Nggak salah ya, nggak salah berhasil dalam posisi seperti itu, nggak. Cuman banyak orang yang berpikir bahwa saya udah lakukan ini, udahlah saya juga berhasil aja tuh gitu. Selama perjalanannya dia nggak paham, dia pernah melukai hati orang. Dia mengambil posisi seperti itu dengan ketidakjujuran misalnya. Dan dia masih lakukan hal-hal seperti itu. Hati-hati. Itu pragmatisme. Pelan-pelan iblis akan masuk dan dia akan kuasai gaya hidup kita pelan-pelan. Be careful. Nah yang kedua sama ketiga ini agak-agak 11-12 nih. Agak-agak mirip. Materialisme, yang ketiga namanya hedonisme. Materialisme adalah mengejar yang namanya harta dan menjadikan itu ilah dalam hidup saya atau hidup saudara. Yang ketiga hedonisme. Hedonisme adalah orang yang mengejar kesenangan. Agak-agak serupa sebenarnya ya. Coba buka sama-sama saya
Di 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Saya dan saudara tidak membawa sesuatu apa ketika kita masuk ke dalam dunia. Kita semuanya tidak bawa apa-apa ketika kita meninggalkan dunia ini. Semua kita keluar dari rahim ibu. Setuju ya? Amin, amin duluan saya. Gak ada yang keluar dari rahimnya dinosaurus. Semuanya rahim ibu. Semua kita keluar dari rahim ibu tidak pakai baju. Amin, amin. Gak ada orang bilang ini, oh enggak pak, saya udah pakai baju lengkap pak. Saya beda sendiri pak. Menjeritlah susternya, mana ada. Di posisi ketika kita lahir, kita betul-betul datang ke bumi ini, gak bawa apa-apa, telanjang. Di momen itu, kita dimandikan tubuhnya atau dibersihkan tubuhnya, kita dikasih baju. Waktu dikasih baju, bisa komplain, bisa pilih gak bajunya? Gak bisa. Mana ada bayi dikasih baju terus dia ngomong, bayi masih mungil, masih merah, ngomong sama susternya, suster boleh ganti gak? Aku gak suka. Bisa menjerit susternya. Dia gak berdaya, dia dikasih baju dia terima aja. Di detik kita meninggalkan bumi ini, kembali tubuh kita dimandikan. Jenazah dimandikan. Saya yang mandiin jenazah ayah saya. Saya yang kasihin dia baju. Kembali di posisi itu, kita dimandikan, kita dikasih baju. Bisa pilih bajunya? Gak bisa. Mana ada orang yang di peti mati posisi begini. By the way, saya baru belajar kata melayat itu artinya melihat mayat. Udah tahu gak? Udah tahu ya? Pinter-pinter ya jemaat Nginden ya. Saya baru tahu loh bulan lalu. Ternyata kata Indonesia tuh banyak singkatannya ya. Melihat mayat. Bayangin orang lagi melayat. Posisi jenazah seperti begini di peti mati. Orang lewat bersedih hati. Tiba-tiba dia buka mata, dia pegang tangan orang yang lagi lewat, dia bilang ini, tolong bilang sama keluarga saya, jangan pakai baju ini, saya gak suka, oke? Dia tutup mata lagi, bubar yang melayat. Bubar. Gak ada. Di dua event ini, di dua posisi ini, kita datang gak pakai baju, kita keluar gak pakai baju, kita dikasih baju, dan kita tidak bisa pilih. Jadi apapun yang melekat sama kita hari ini, itu titipan Tuhan. Makanya istri saya pulang dari sebuah pemakaman bilang gini, sedih deh aku ngeliatin keluarganya naroin tas ibunya di dalam peti mati. Buat apa ya? Tas mahal-mahal. Itu kalau ada maling ngeliat dibongkar tuh makamnya. Ngapain dijual aja kasih ke panti asuhan uangnya? Buat apa juga? Satu hari ada seorang diakones gereja pergi makan sama saya habis ibadah. Tiba-tiba tasnya ketumpahan sama minuman. Di restoran dia marah-marah sama waiternya. Dia bilang begini, kamu tahu gak harga tas ini berapa? Saya dalam hati saya gini, aduh tante, dia mana tahu harganya. Sedih saya. Itu kesempatan ya. Si ibu itu bisa bersaksi. Si waiternya ya rasa bersalah lah ya. Di situ saya lihat, wow, hartamu lebih penting daripada jiwanya orang itu. Itu kesempatan, kamu keluar, kamu baru keluar dari gereja. Ibadah kan jalan terus harusnya. Kamu keluar dari gereja, itu kesempatan kamu kasih tunjuk kasih Yesus sama hidupnya. Mungkin tas kamu rusak, mungkin. Saya gak tahu. Mungkin gak bisa dibetulin atau apa. Apapun itu materi. Itu barang yang sangat fana. Kamu kecewa, no problem. Kamu mau kesel, no problem. Kasihlah kesaksian sama itu orang. Bisa ngomongnya baik-baik. Sesederhana itu. Makanya hati-hati dengan hal-hal yang akhirnya membuat kita menuhankan barang tersebut. Saya nggak katakan, Alkitab nggak pernah katakan nggak boleh punya materi loh. Bapak Ibu mau beli materi mahal-mahal juga terserah aja. Karena apalagi kalau dilakukan dengan benar ya, no problem. Ya. Tapi jangan dituhankan, jangan dijadikan itu kesombongan juga. Terserah kok. Saya nggak pernah ngelarang-larang, Alkitab nggak pernah ngelarang-larang begitu. Cuman itu jadi bahaya akhirnya. Jim Carrey, seorang aktor Hollywood yang sangat kaya. Dia mengeluarkan quote yang luar biasa. Dia bilang begini, saya tuh I wish. Saya tuh pengen lihat sebenarnya.
semua orang di dunia punya kekayaan seperti saya. Punya uang sebanyak saya. Karena disitulah mereka akhirnya akan sadar bahwa itu semuanya tidak membawa kebahagiaan. Itu semuanya tidak membawa kepuasan. Hanya ada satu kepuasan, yaitu di dalam sosok pribadi namanya Yesus. Gak ada yang lain. Yang berikutnya hedonisme. Coba baca sama-sama saya 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 5 dan ayat yang ke-6. 1 Timotius 6 ayat 5 sampai 6 ayat sebelumnya. Dikatakan begini, percocokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Ini adalah teguran bagi Injil-Injil kemakmuran. Kalau kamu buat gini nanti Tuhan akan berkati dan lain sebagainya. Aduh please, capek saya dengar-dengar gitu. Mengkerdilkan rohani manusia itu. Firman-firman kayak begitu. Gak mendewasakan orang, akhirnya pengharapannya hilang. Karena berharapnya kepada begitu-begitu selalu. Ya. Dikatakan begini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan yang sangat besar. Memberi keuntungan yang sangat besar. Banyak orang berkutat sama uang. Banyak orang akhirnya menuhankan uang itu untuk membawa kesenangan dalam hidupnya dia. Ya, Alkitab juga nggak pernah katakan nggak boleh punya banyak uang. Tapi ketika uang itu menjadi sebuah Tuhan, menjadi sebuah goal atau objektif dari kehidupan manusia untuk nanti kalau saya punya segitu saya akan senang. Nggak bisa lah. Dan bahkan akhirnya orang menggunakan ibadah untuk membawa keuntungan. Beberapa bulan lalu saya ketemu sama seorang bisnismen yang baru bangkrut. Karena kebetulan lagi bersama dia bilang sama saya, yuk Pak sebentar ke tempat saya yang baru, kita lagi riset, saya lagi bangun awal dari nol. Untung sebelum berdoa dia sempat ngomong begini, untung. Pak nanti kalau habis Bapak doa, itu bisnis bisa balik lagi dong Pak ya kayak dulu. Untung dia ngomong gitu, makanya saya tunda dulu, tunggu ya Pak, kita memberikan pengertian dulu ya Pak. Kalau Bapak ngomong begitu berarti Bapak menganggap Tuhan dewa, saya dukun Pak. Saya datang pakai kata jampi-jampi firman Tuhan, Bapak minta keuntungan. Menggunakan ibadah untuk membawa keuntungan. Buat apa? Kalau Bapak nggak balik kayak dulu gimana Pak? Nah sering kali orang berharapnya seperti begitu. Berharap sama hal-hal yang ada di sekeliling dia. Makanya banyak orang kecewa. Banyak orang stres akhirnya. Temennya teman saya. Baru beli tempat tidur 250 juta, kata teman saya nih. Tapi tidurnya cuma 2 jam, karena stres. Sementara teman saya yang cerita bilang gini, Bill, aku tinggal di kos-kosan. Tidur tempat tidurku udah kayak papan, tapi tiap malam aku tidur 8 jam. Yang kaya yang mana? Yang di kos-kosan. Karena hidupnya dinaungi sama damai sejahtera Tuhan. Gak bisa jadi ukuran kan? Gak bisa jadi ukuran. Satu lagi, teman saya di tanggal 25 udah pasti ya gajinya habis. Datang ke saya nangis-nangis. Di awal saya nggak ngerti. Bill, uangku habis Bill, gajiku habis, dia bilang gitu. Tanggal 25 pasti habis. Saya nggak ngerti, saya pikir dia minta duit. Saya minta uang. Kamu minta uang? Kamu mau dibantu gitu maksudnya? Enggak, saya nggak mau minta dibantu. Saya justru lagi ngasih tahu sama kamu bahwa setiap habis tanggal 25 sampai awal bulan depan itu aku makan paling enak. Dia bilang gitu. Kok bisa? Ya ini aku nangis nih karena terharu Bill. Aku terharu Tuhan mau buat apa lagi di bulan-bulan yang akan datang. Karena Tuhan tuh dahsyat banget. Kok bisa? Iya, bayangin ya gaji habis tanggal 25. Itu ada aja orang yang ngajak makan atau orang kirim makanan. Bahkan ada orang yang suruh aku jadi WL Bill. Sementara aku gak bisa nyanyi. Nanti habis jadi WL aku dapat PK. Jadi dari tanggal 25 sampai awal bulan depan itu aku dipelihara Tuhan luar biasa. Aku makan paling enak di tanggal-tanggal itu. Kalau sampai aku minta uang sama kamu, aku berharap sama manusia ngapain? Justru aku nih nangis-nangis terharu, dia bilang gitu. Wow. Saya bilang dahsyat banget ya kesaksian kamu. Iya. Gak lama setelah dia ngomong itu, ada teman satunya lagi. Dua-duanya ke gereja. Yang ini punya apartemen di mana-mana, punya rumah di mana-mana. Tenar lah. Dia loncat dari apartemennya, bunuh diri. Punya segalanya secara harta, punya segalanya secara uang, punya segalanya secara ketenaran, secara jabatan. Yang kaya yang mana? Yang tinggal di kos-kosan. Jadi gak bisa diukur pakai gitu-gituan. Dan bahkan Tuhan itu menjanjikan sesuatu yang jauh lebih dahsyat. Bukan sekedar kesenangan, aku berikan sukacita.
biar sukacitaku melimpah ke dalammu. Tinggal dalam kasihku, biar sukacitaku menjadi sukacitamu. Dan sukacitamu penuh, firman Tuhan katakan di Yohanes 15. Kemudian di Filipi dikatakan bersukacitalah senantiasa. Kemudian diakhiri di ayat 7 dengan katakan damai sejahtera yang melebihi akal budi memelihara hatimu. Maksudnya apa? Kita udah pernah bahas juga di sini. Sukacita sama damai sejahtera itu buah roh. Gak bisa dicuri sama iblis. Yang letaknya di dalam jiwa itu namanya kesenangan sama ketenangan. Bisa hilang kapan aja. Bisa hilang. Makanya kalau cuma kejar-kejar kesenangan, aduh Tuhan punya anugerah lebih besar daripada itu. Sukacita. Jadi hati-hati. Sekali lagi, mau senang no problem. Tuhan mau kita senang. Cuman jangan mengejar kesenangan dari hal-hal yang ada di sekeliling kita. Ujung-ujungnya pengharapannya lenyap. Ini semuanya adalah isme-isme yang dibangun sama kubunya manusia menolak pengenalan akan Allah. Jadi perlu kita address, perlu kita unboxing semuanya ini supaya kita paham. Jangan sampai pelan-pelan menyusup dalam hidup kita. Saya punya 400 pesawat. Mainan, jangan kaget. Saya kan suka pesawat. Saya koleksi pesawat segini-segini. By the way, anggota TNI Purnawirawan keluarga selamat ya, Dirgahayu. Ya, by the way Bapak Ibu yang suka ke Jakarta, kalau di tanggal-tanggal 5 Oktober, paling enggak sebelumnya lah, dari tanggal 1 sampai 5 Oktober, jangan terbang ke Halim, pasti delay. Karena latihan sampai hari ini kan tadi ada pagelaran parade pesawat-pesawat, mereka landingnya di Halim, itu tips. Ya, jadi terbangnya ke Soekarno-Hatta kalau butuh ke sana. Ya. Nah, itu yang saya cuma mau kasih tahu, bahwa bahaya sekali ketika kita mengandalkan apa yang ada di dalam dunia dan akhirnya yang namanya ritme kasih karunia tidak terjadi. Ritmenya kasih karunia itu gimana sih? Tenang. Ketenangan terjadi. Yang namanya damai sejahtera, yang namanya sukacita, yang Tuhan sudah janjikan, itu masuk dalam ritmenya kasih karunia. Ritmenya kasih karunia itu apa sih? Kuk, pakailah kuk yang kupasang. Kalau kuk dipasang di depan, ya, di hewannya, itu petaninya kan di belakang, dia pecutin tuh lembunya atau sapinya atau kerbaunya. Dia paksa untuk belok kiri atau belok kanan. Alkitab bilang kuk yang kupasang ringan. Kuk yang dipasang itu bukan kita di depannya Tuhan, bukan. Tuhan yang mendahului kita. Kita digandeng sama dia. Ya, Ulangan 31 ayat 8. Itu kemahadiran Tuhan. Saya berjalan di depanmu, saya menyertai kamu. Kuk yang dipasang ringan, digandeng sama dia. Ritme kasih karunia. Di sini mulai deg-degan, tenang nak, kamu jalan sama saya. Itu kuk. Ntar satu hari kita lihat dengan lebih dalam. Ritmenya itu, ritmenya ketenangan di dalamnya, penuh damai sejahtera. Ya. Oke, yang berikutnya yang keempat namanya relativisme. Coba baca sama-sama Yohanes 17 ayat 17. Apa arti relativisme itu begini? Apa yang benar buat kamu, belum tentu benar buat saya. Relatif. Ditarik lebih dalam lagi, dilakukan rame-rame dianggap benar. Relativisme. Anak saya yang pertama mengalami tantangan ini. Dia waktu punya pacar tahun lalu, teman-temannya datang kepada dia bilang gini, kenapa kamu gak tinggal bareng aja? Semua orang juga tinggal bareng sama pacarnya. You can split the cost. Kamu bisa bayar nanti tempat rent kamu, apartemennya kamu bisa bayar bagi 2. Kamu punya sex partner, kalau kamu bosan kamu tinggal depak dia, tinggal cari yang baru, kan kamu belum nikah. Semua orang lakukan itu dianggap benar. Makanya sekali lagi, paradoks. Melawan logika manusia tetapi mengandung kebenaran. Firman Tuhan itu kayak kita ngelawan arus. Ya, orang yang ngikutin arus di sungai itu dia tinggal ngarah-ngarahin aja dan itu mayoritas. Kita yang ngelawan arus ngapain? Dayung toh. Kita akan dibodoh-bodohin sama orang yang sedang ikut arus. Ngapain kamu ke sana? Mayoritas juga ke sana, ngapain kamu ke situ? Nyusah-nyusahin diri aja gitu. Dia gak paham, orang dunia gak paham bahwa kebenaran firman yang memang kita lakukan melawan arus dunia membawa kemerdekaan dalam hidup kita. Mereka gak paham. Dan kita memang susah, dan kalau kita terpengaruh, kita akan mengatakan seperti Asaf pemimpin biduan di Mazmur, dia mengatakan begini, kenapa engkau memberikan kemujuran bagi orang-orang fasik? Kalau kita rangkumkan dalam kata-kata Indonesia yang bahasa sehari-hari, kenapa engkau berkati orang-orang fasik? Itu orang gak sungguh-sungguh loh Tuhan, kok engkau berkati? Karena kita lihat pakai kacamata dunia. Kenapa engkau berikan kemujuran bagi orang-orang fasik? Itu ya, kalau sampai terjadi seperti begitu.
itu berarti pengharapan kita mulai dipupus sama iblis, mulai digelapkan isi hatinya. Makanya lawan arus tuh nggak enak, tapi mengandung kemerdekaan yang luar biasa. Jadi hati-hati menyusup ke dalam keluarga besar Allah. Oh jelas lah. Ya, Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Karena firman-Mu adalah kebenaran yang hakiki sebenarnya. Gak ada yang lain. Menyusup ke dalam hidupnya orang-orang percaya di dalam gereja, oh jelas. Dengan doa-doa seperti begini misalnya. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami, tolong layakan kami Tuhan. Enggak, kita udah dilayakan. Kalau enggak hidupnya jadi stres. Nanti saya harus ibadah dulu baru saya dilayakin. Enggak. Harusnya apa? Tuhan terima kasih. Kami mulai ibadah kami karena kami sudah dilayakan ribuan tahun yang lalu ketika Kau katakan selesai di kayu salib. Ada lagi doa-doa seperti begini, Tuhan jangan tinggalkan aku. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Harusnya doanya seperti apa? Terima kasih Tuhan. Bahwa Roh Kudus yang menjadi materai keselamatan yang Kau berikan di dalam sini tidak pernah sepersekian detik pun tinggalin aku. Walaupun aku buat salah kemarin. Engkau adalah Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia, dan materai keselamatan itu hidup di dalam saya. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalin aku. Doa yang ketiga, Tuhan jadikan kami segambar dan serupa seperti-Mu. Nggak gitu, Tuhan terima kasih bahwa gambar dan rupa-Mu sudah ada di dalam sini. Ketika terjadi proses, itu adalah proses detox. Supaya sampah-sampah kehidupan itu keluar dari hidupku. Yang tadinya menutupi gambar dan rupa Tuhan itu. Hari ini gambar dan rupa Tuhan itu biarlah terlihat sama dunia. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidupku. Itu yang benar. Tuhan kami mau hidup taat supaya kami kudus. Kebalik, Tuhan kami mau hidup taat karena kami sudah dikuduskan. Saya tanya sama orang-orang yang berdoa seperti begitu. Mereka bilangnya apa? Semua juga gitu Pak doanya. Dilakukan rame-rame, dianggap benar. Jadi hati-hati dengan narasi-narasi seperti begitu. Akhirnya ujung-ujungnya menuduh pikiran kita. Makanya dikatakan kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Itu pelan-pelan iblis menyusupnya. Yang terakhir namanya sekularisme. Ayat terakhir coba lihat di Roma 1 ayat 28. Roma 1 ayat 28 mengatakan, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Apa artinya sekularisme? Memilah-milah Tuhan. Hari Minggu, hari kudus Pak, hari Senin sampai hari Jumat, hari kerja Pak. Nggak gitu. Hari Minggu, hari kudus di gedung gereja, hari Senin sampai hari Jumat atau sampai hari Sabtu, hari kudus di tempat pekerjaan saya. Dan kalau malam hari, hari kudus di rumah saya. Setiap hari hari kudus. Karena terjadi sekularisme, orang mulai akhirnya mengeluarkan frasa-frasa seperti begini. Tuhan adalah bagian dari hidup saya. Nggak gitu Bapak Ibu, Tuhan adalah segalanya dalam hidup saya. Ada amin? Tuhan adalah segalanya dalam hidup saya. Sebentar kita doa berkat, kita meninggal ke tempat ini, ibadah saya jalan terus. Besok hari Senin adalah hari ibadah di tempat pekerjaan saya. Berarti saya akan masuk tempat pekerjaan saya bukan kejar gaji, tetapi mengejar purpose-nya Tuhan kenapa saya ditempatkan di situ. Walaupun mungkin saya nggak suka saya ada di situ, tapi selama musim itu saya ditempatkan Tuhan di sana, saya akan berikan yang terbaik karena saya bertanggung jawab bagi kerajaan sorga. Saya adalah utusan duta besar kerajaan sorga. Dimanapun Tuhan tempatkan saya akan berikan yang terbaik. Dengan seperti itu, kita akan menjadi seperti berlian yang berkilau, mengambil keputusan untuk berkilau di tengah-tengah sampah misalnya. Bayangin berlian berkilau di tengah-tengah sampah, nanti akan ada orang yang ambil karena menarik perhatian. Promosi selalu datang daripada Tuhan. Itulah keindahannya. Makanya jangan pilah-pilah Tuhan. Itu sebabnya saya sangat rindu untuk jemaat Tuhan kalau ditanya begini. Orang ya kalau ditanya pelayanannya di mana, dia akan sebut organisasi gerejanya. Kalau Bapak Ibu full time di gereja tersebut, nggak apa-apa sebut. Pelayanan kita itu apa yang kita lakukan full time. Kejadian 2 ayat 5, itu pertama kali firman Tuhan mengatakan begini. Belum ada semak, belum ada tumbuhan, karena belum ada hujan. Karena belum ada manusia yang mengelolanya. Pertama kali manusia diciptakan, manusia dikasih marketplace. Bukan organisasi gereja. Jadi apapun yang kau lakukan full time, itulah pelayananmu. Pak, pelayanannya apa? Saya pilot Pak. Mbak, pelayanannya apa? Saya teller bank Pak. Mas, pelayanannya apa? Saya lawyer Pak. Saya dokter Pak. Saya arsitek Pak. Saya OB Pak.
Saya satpam, Pak. Itu yang luar biasa. Jadi tidak lagi terjadi pilah-pilah, sekularisme enggak. Dimanapun saya berada, ibadah jalan terus dimanapun kita berada. Sesuai dengan fungsi yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Kalau di rumah fungsi saya sebagai ayah, sebagai suami, saya akan lakukan fungsi itu seturut firman Tuhan dengan benar. Saya akan mengasihi istri saya. Saya akan mendahului kepentingan dia. Saya akan mengasihi anak saya akan hadir dalam hidupnya mereka. Saya akan ada di dalam hidupnya mereka. Mereka prioritas dalam hidup saya. Saya masuk tempat pekerjaan saya, fungsi saya sebagai karyawan, fungsi saya sebagai manajer, fungsi saya sebagai owner. Apapun itu, saya akan berikan yang terbaik. Karena itu ibadah saya. Saya masuk ke tempat umum, dibukain pintu di mall, saya akan sapa satpamnya. Karena itu bagian daripada ibadah saya. Tidak terjadi sekularisme. Tidak terjadi pilah memilah. Karena Tuhan adalah segalanya dalam hidup saya. Saya percaya firman ini menolong kita karena kita baru saja unboxing semua yang dibangun sama dunia untuk membangun atau melawan pengenalan akan Tuhan. Dan ketika itu pelan-pelan menyusup dalam hidup kita, pengharapan kita pupus Bapak Ibu. Itu sebabnya hari ini biarlah mata hatimu tetap terang karena pengharapan di dalam Kristus Yesus itu yang memerdekakan kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.